di dalamnya tadi sudah kita bahas terkait dengan leadership, kemudian supply chain, industrial engineering, kemudian risk operation dan sebagainya. Nggak boleh jabat tangan, salam komando lagi ini Pak. Oke, cuma salam komando ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat pagi ya. Bapak Triwayu Rubianto dari Bapeli Bangda Kota Batam. Wah, Pak Diva Hidayat Lubis dari Polri atau Polda Riau. Iwan Adi Nugroho dari STO Muhammadiyah Mamuju. Pak Iwan Rustendi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Ibu Kristina Budiani dari Kanwil Hukum dan HAM DIY. Kemudian dari Ibu Sri Dwi Estiningrum Tulungagung, dosen. Nur Fadilah Universitas Islam Indonesia sebagai mahasiswa. Anissa Mutia Rahma Universitas Lampung mahasiswa. Kurnia Indah Permatasari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian ada Ibu Reni Wartiah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bungo. Ibu Sri Eka Astuningsih dari IAIN Tulungagung. Kemudian Ibu Reni Herawati Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Ibu Trisna Maulida Wardani Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD. Kemudian Sarah Nur Haliza Universitas Pendidikan Indonesia. Ada Bapak Indra Gunawan Pemerintah Daerah Kabupaten Oki. Novalin Jajali Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jayapura. Bapak Jimmy Universitas Gadjah Mada. Henry Politeknik Negeri Padang Pejabat Pengadaan. Kemudian Ibu Hilda Angela Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ade Firmansyah Universitas Riau. Waduh, luar biasa ini peserta kita pagi hari ini. Wah, semoga kita hari ini mendapat jejaring yang luar biasa ya. Ya, di sini sudah hadir Mas Syaril Haq. Nama lengkapnya Insinyur Syaril Haq Syadik STMENG-MM. Nah, beliau sebagai akademisi dan konsultan di bidang manajemen engineering. Selamat pagi Pak Syadik. Pak Syaril Syadik. Sehat selalu ya Pak ya? Ya, bisa saya mulai Pak Samsul? Bisa banget. Oke, ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pada kesempatan di Jumat Barokah ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan terkait dengan materi mixing manajemen engineering atau materi engineering manajemen atau manajemen teknik. Nah, jadi secara umum ilmu manajemen teknik ini adalah sebuah aplikasi dari praktis ilmu manajemen dan ilmu teknik. Sebentar. Oke. Mas Syaril? Oke. Sebentar. Mas Syaril pakai dua laptop? Iya. Dua laptop yang satu dua laptop atas salah satu HP Pak Syaril. Laptop keduanya, tapi satunya di mute ini bersuara. Oke, yang tidak menggunakan suara, Mas Syaril ditekan mute itu ada panah. Itu kemudian klik live komputer audio. Live komputer audio. Yang suaranya nggak kepake, yang laptop yang nggak kepake untuk suara. Udah. Live komputer. Mute di suara itu ada tanda panah ke atas. Ya. Klik itu kan ada banyak tulisan itu ada. Live komputer audio ini ya? Ya. Oke. Nah. Oke, sudah ya? Ya sudah. Oke, siap. Silakan. Ya. Jadi secara sederhana manajemen teknik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manajemen teknik. Nah, areanya itu ada beragam. Yang pertama itu adalah seperti kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kemudian yang kedua itu adalah operasi, riset operasi dan supply chain atau rantai pasok.
Kemudian yang ketiga itu adalah manajemen teknologi. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan produk baru dan rekayasa produk atau produk engineering. Kemudian yang kelima ialah teknik sistem atau sistem engineering. Kemudian yang keenam itu adalah industrial engineering atau teknik industri yang sering kita jumpai. Di Indonesia sendiri, teknik industri itu merupakan sebuah prodi. Nah, sebuah prodi atau program studi. Di mana dalam ilmu manajemen teknik itu adalah sebuah area atau scope yang dipelajari dalam rumpun ini. Kemudian yang ketujuh itu ialah ilmu manajemen atau manajemen science, dan yang terakhir itu ialah engineering design. Oke. Jadi sebelum kita masuk nanti kita akan membahas 3 materi saja, yaitu leadership and organization management, kemudian operation research and supply chain, dan yang terakhir adalah industrial engineering. Kita betul-betul membahas 3 materi tersebut. Nah, kemudian untuk tokoh-tokohnya sendiri, yaitu ada dari orang teknik sendiri atau dari orang sosial seperti itu. Jadi engineering management ini atau ilmu dari manajemen teknik ini terdiri dari 2 aliran atau 2 tokoh seperti itu. Oke, ini akan saya share mengenai contoh dari tokoh-tokoh. Oke. Jadi untuk tokoh dari ilmu sosial itu seperti Elton Mayo, McGregor, Abraham Maslow, dan sebagainya. Nah, sedangkan dari orang-orang teknik itu seperti Taylor, Michael Porter, Taiichi Ohno, dan sebagainya. Ini juga sudah saya share ya tadi untuk materi-materinya. Jadi bisa dipelajari sebelum lanjut. Oke. Kemudian untuk materi yang pertama, ini kita akan membahas terkait dengan leadership and organization management. Oke. Oke. Ya, apakah sudah masuk, Mas? Ininya? Apanya? PPT-nya? PPT-nya belum. Oh, belum ya? Belum. Oke, coba. Jadi untuk screen share-nya Pak Sairil bisa ketik. Oke, sudah masuk. Oh ya, oke. Nah ini. Oke, kita masuk saja ya ke materi yang pertama. Jadi ini merupakan materi yang pertama, leadership and organization management, terkait dengan leadership yaitu kepemimpinan. Nanti akan dibahas terkait dengan definisi leadership itu sendiri dan tipologi dari kepemimpinan. Kemudian yang kedua, definisi unsur manajemen dan alat-alat manajemen, dan yang ketiga adalah organisasi. Itu unsur pokok organisasi dan fungsi organisasi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu leadership. Nah, leadership di sini adalah kemampuan seseorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, untuk menginfluence orang lain, atau orang-orang yang dipimpin, atau pengikut-pengikutnya atau followers-nya ya. Kita dengar followers. Jadi di sini ada pemimpin atau leader, tugasnya adalah memimpin dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempengaruhi orang-orang di sekitarnya atau anak buahnya, anggota atau employee atau karyawan seperti itu. Kemudian tipe-tipe dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu adalah dibagi menjadi setidaknya ada 6. Yang pertama adalah tipe autokratik. Nah, tipe ini menganggap organisasi sebagai milik pribadi atau personal dan menganggap orang lain itu sebagai alat semata. Oke, ini tipe pertama. Kemudian tipe kedua yaitu tipe paternalistik, yaitu tipe ini
bersikap terlalu melindungi. Jadi si leader itu atau pemimpin itu bersikap terlalu melindungi dan tidak memberikan suatu opportunity, suatu kesempatan pada anggota lain untuk mengambil sebuah decision, sebuah keputusan. Nah, ini tipe yang kedua. Kemudian tipe yang ketiga itu adalah tipe karismatik. Pada tipe karismatik ini, pemimpin mempunyai karisma dan mampu meyakinkan anggota dengan karismanya. Kemudian yang keempat itu adalah tipe laissez-faire. Nah, itu adalah tipe pemimpin yang cenderung atau memiliki tren, yaitu kecenderungan memberi kebebasan pada anggotanya. Jadi anggota di sini dalam sebuah organisasi itu lebih bebas. Contohnya apa? Contohnya di perusahaan Google. Perusahaan Google itu para karyawannya berpakaian itu dibebaskan. Misalkan masuk pada perusahaan pukul berapa, misalnya pukul 8 atau 9 dan sebagainya, masuk dengan celana pendek dan sebagainya, dibebaskan. Namun tetap memiliki tanggung jawab atau responsibilitas. Kemudian yang kelima itu adalah tipe demokratik. Nah, tipe ini itu pada leader atau pemimpin itu senantiasa mendengarkan pendapat, kritik, dan masukan dari para anggotanya. Kemudian yang terakhir, tipe militaristik, itu leader ini lebih menekankan pada sistem perintah, sistem kritik, saran, dan pendapat anggota, sehingga sulit untuk diterima. Jadi lebih menekankan pada perintah saja, kritik saja, dan sebagainya. Ya, saran dari anggota itu sulit untuk diterima. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, kita karena Mas Hairil, ya. Mas Hairil, nah nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya, biar siap. namanya dua arah yang baik. Oh ya, siap. Berarti ini Pak Hairil ya. Jadi leadership itu yang saya tahu itu ya manajemen secara umum, tapi ternyata dijelaskan Pak Hairil itu merupakan bagian skill dari manajemen engineering ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Kemudian ini Pak, sekaligus mungkin Bapak Ibu bisa langsung bertanya lewat chat box. Jadi satu slide Pak Hairil jelaskan, nanti ada yang bertanya. Oh ya, siap. Itu Pak Hairil ya. Oke. Nah, ini sekarang kan era-eranya kemelut ya. Iya. Apa itu bahasanya ya? Jadi ada pemangkasan anggaran di setiap instansi untuk dana DAK dan lain sebagainya. Iya. Kemudian UKM banyak yang down, kemudian ada isu-isu istilah-istilah new normal pada saat ini. Secara psikologis kita itu bangkit dari yang tadinya itu harapannya itu ya 25%, sekarang naiklah. Jadi kita harus berdampingan dengan COVID dan lain sebagainya lah. Kira-kira bagi pemimpin ini Pak Hairil, ada 6 tipe pemimpin dalam suatu organisasi. Itu kan saya kira bisa berbeda-beda ya Pak Hairil ya. Dari perusahaan yang UKM yang karyawannya 3-4 itu enaknya yang mana? Kemudian kayak di sini ada direktur perbankan ini Pak. Pak siapa ini ya? Pak Yus ini ya. Pak Yus itu kira-kira yang paling tepat itu yang tipe-tipe yang seperti apa? Ataukah ada kombinasi ini dan ini harus digabung? Ataukah untuk yang pertama itu core-nya itu ini dulu, kemudian setelah itu bisa ditingkatkan menambah ini agar jadi ini dan ini dan itu. Nah, kira-kira pandangan Pak Hairil apa ini kira-kira? Ya, jadi memang setiap individu itu unik ya. Jadi masing-masing individu itu memiliki sikap, sifat, dan kepribadian yang berbeda. Seperti itu. Kalau saya cenderungnya pada tipe pemimpin yang karismatik. Nah, jadi pemimpin ini yang mempunyai karisma dan mampu meyakinkan anggota dengan karismanya. Itu dengan cara misalkan saat pandemi seperti ini, langkah pertama seorang leader yang bijak itu ialah paling tidak kita harus bisa dulu menurunkan kurvanya dalam artian PSBB dan lain sebagainya itu setidaknya harus berhasil dulu seperti itu. Setelah itu baru kita melangkah ke tahap selanjutnya, itu new normal. Kalau misalkan kurva atau grafiknya terus naik dan new normal itu diterapkan, apa tidak berbahaya seperti itu bagi masyarakat? Jadi paling tidak
program-program yang telah dicanangkan itu harus berhasil terlebih dahulu. Setidaknya turunlah kurva atau grafiknya seperti itu. Jadi pemimpin yang baik setidaknya bisa memberikan contoh atau teladan kepada para anggotanya maupun rakyatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya bisa kita melanjutkan ke tipe yang demokratik seperti itu, yaitu mendengarkan seluruh pendapat, kritik, dan saran masukan dari para anggotanya bagaimana ini langkah selanjutnya. Tapi setidaknya apa yang telah dilakukan itu kita evaluasi lagi apa sudah berhasil atau belum. Kalau belum kita bisa mengganti strategi misalkan. Kalau kita meniru negara-negara maju yang sudah berhasil menurunkan kurva seperti di Asia Tenggara ini ada Singapura, ada Thailand dan sebagainya sudah mulai menurun kurvanya. Nah, bagaimana cara mereka atau khususnya seluruh elemen di sana itu bisa saling bahu membahu sehingga bisa menurunkan kurva dari COVID-19 ini. Mereka saya lihat negara-negara tersebut, Singapura itu sangat disiplin. Misalkan stay at home, yang mereka stay at home saja, tidak membandel dan sebagainya, itu dipatuh terhadap kebijakan atau polisi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setidaknya dua tipe inilah yang saat ini dibutuhkan. Oke, mungkin ada yang bertanya, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada bisa dilanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi karena background-nya beragam ya di sini, kita flashback dulu, belajar. Jadi manajemen itu secara harfiah berasal dari kata manage yang berarti mengendalikan atau memerintah, mengendalikan, memimpin, atau juga dapat diartikan sebagai mengurus. Jadi manajemen adalah sebuah aktivitas organisasi yang terdiri dari tujuan-tujuan atau sasaran atau organisasi dan penentuan sarana-sarana untuk mencapai sasaran secara efektif. Dan itu kita kenal bisa dengan istilah POLC, planning, perencanaan, organizing, kemudian leading, memimpin, equating, controlling dan sebagainya seperti itu. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan atau unsur dari manajemen itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian equating, kemudian controlling, mengontrol, dan terakhir evaluasi. Ya, mungkin dari slide ini dulu, slide terkait dengan manajemen, mungkin ada pertanyaan atau masukan, silahkan. Saya serahkan kepada Mas Samsul. Ya, Mas Samsul. Halo. Halo. Ya, Mas Samsul. Ya. Gimana? Terima kasih Pak Syaril. Di sini sudah ada Pak Danang dan sebagainya. Siap. Peserta hari ini luar biasa sekali Pak Syaril. Oh iya, alhamdulillah. Jadi ada istilah manajemen dan engineering itu membuat menarik sekali. Nah, mungkin dari segi praktikal, karena rata-rata peserta di sini ada yang praktisi, kemudian ada yang dosen juga, baik bekerja di swasta maupun di pemerintah, Pak Syaril. Kira-kira nanti kita akan lebih fokus pada mungkin praktek-praktek yang ada di lapangan, jadi kesalahan yang terjadi, kemudian solusi apa yang seharusnya kita lakukan saat inilah. Terkait dengan ada tiga pembahasan diskusi hari ini. Yang pertama ini leadership dan organizational management, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada
operation. Nah, operation research dan supply chain. Nah, ini sebenarnya menarik banget, Pak. Apalagi terkait dengan supply chain. Supply chain, kalau kita sekarang diskusi menggunakan virtual, jual beli menggunakan virtual, dan paling menonjol itu di marketplace itu luar biasa dan hampir sedikit sekali imbasnya. Kalau kemarin kita diskusi dengan salah satu pengusaha yang juga sharing dengan smart training online ini, tidak ada dampak sama sekali ketika ada COVID, dan sebelum ada COVID sama aja, pendapatannya sama. Artinya itu terkait dengan supply chain yang tetap jalan saat pandemi ini sehingga tidak dapat menurunkan omset dari penjualan. Itu luar biasa. Nah, mungkin bisa didiskusikan lebih praktik nanti terkait operation research sama supply chain. Kemudian ada yang terakhir nanti industrial engineering. Nah, itu yang terakhir industrial. Tahu itu apa itu industrial engineering itu seperti apa ini? Itu bisa jadi buku itu kalau sama Pak Danang. Oke, siap. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ditanyakan. Ini ada Pak Budi Setiawan Janabadra. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Pak Danang, silakan. Wah, ini dari Magelang ini. Apa dari Jogja ini? Ya. Ini dari tadi saya dengarkan Pak Sahril. Satu dulu di net ini. Tadi saya berharap Pak Sahril lebih ke praktis kalau dokter ekonomi juga itu. Jadi nanti bisa di-sharing yang terkait dengan ke praktis gitu Pak Sahril, sehingga diskusinya lebih enak nanti. Kalau teori udahlah kita udah paham semua aja. Itu Pak Sahril ya, mudah-mudahan. Lalu yang terkait dengan leadership tadi, dengan leadership tadi memang saat ini benar-benar baru diuji kita. Jadi betul. Kepemimpinan seorang pemimpin pada era COVID ini memang baru benar-benar diuji bagaimana kemampuan dia untuk mengelola sebuah perusahaan atau mengelola bawahan. Nah, terkait dengan ini memang perlu seorang leadership yang kuat, yang strong, yang bisa memberikan jalan keluar atau yang bisa memberikan pencerahan kepada setiap bisnisnya. Tadi sampaikan Mas Samsul bahwa ada beberapa unit usaha yang tidak terpengaruh oleh COVID ini. Dulu kita ingat tahun 97 juga begitu. Perbankan runtuh semua, industri semua runtuh, tapi UMKM tidak terpengaruh karena memang end user-nya adalah di sekitarnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam UMKM ini langsung dinikmati dan dirasakan oleh user. Nah, juga saat ini pada waktu COVID ini kita industri besar, lalu perbankan, lalu industri manufaktur semuanya roboh semua. Kecuali tadi yang disampaikan Mas Samsul. Nah, mungkin bisa didiskusikan nanti bagaimana peran leadership tadi, lalu ada supply chain tadi yang disampaikan Pak Sahril tadi, bagaimana menghadapi kondisi pandemi COVID ini. Itu Mas Samsul, Pak Sahril. Mungkin terima kasih. Terima kasih. Sahril. Wah, luar. Ini Pak Sahril memang mau stimulus dulu ini, Pak. Iya. Jadi materi dulu baru nanti kita diskusi. Mungkin yang pemantik saja intermezzo seperti itu. Ini ternyata Pak Sahril, ini Pak Yus ini memantau dengan giat. Iya. Bukan, biar diskusinya enak. Oke. Terima kasih Pak Yus diskusinya. Silakan Pak Sahril mungkin bisa ditanggapi. Dan ini nanti sifatnya sharing, kita diskusi. Oke, silakan Pak Sahril. Oke, terima kasih Pak Samsul, Pak Yus. Mungkin saya ringkas saja menyampaikan materi, terus nanti kita masuk ke praktisnya seperti itu. Karena kan di sini juga pesertanya beragam seperti ini, dari beragam jurusan, beragam latar belakang. Jadi mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang belum seperti itu. Jadi kita masuk pada materi-materi dasarnya saja dulu, baru nanti kita diskusi secara lebih lanjut seperti itu. Oke.
Jadi saya lanjutkan. Jadi secara sederhana tugas manajemen itu secara umum ialah mendefinisikan hasil kinerja yang diberikan organisasi melalui masing-masing anggota yang bekerja. Kemudian secara khusus yaitu mengorganisir sumber daya dari sumber organisasi bagi pencapaian hasil di luar organisasi. Oke. Ini mungkin pemantik dari materi leadership, organization management. Kemudian mengingat waktu, saya lanjutkan saja ke materi 2 ya. Oke. Supaya lebih banyak nanti diskusinya. Siap. Oke, saya lanjutkan ke materi 2, yaitu terkait dengan operasi riset, operasi dan supply chain. Nah, jadi secara sederhana, pengertian dari operasi atau kita kenal dalam manajemen itu adalah manajemen operasi, itu merupakan suatu bidang yang multidisiplin yang berfokus pada pengolahan semua aspek operasi organisasi seperti itu. Oke. Kemudian tujuannya itu secara umum dari manajemen operasi ini ialah itu menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan revenue atau laba yang kita dapat dan meminimalisir pengeluaran. Oke. Jadi komponen operasi itu secara umum ada desain sistem, implementasi, planning and forecasting, managing the system, strategi taktikal, operation dan sebagainya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Gitu. Kemudian riset operasi. Nah, secara ringkas riset operasi ini adalah suatu rumpun atau studi yang menunjukkan sejumlah teknik matematis untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang saintifik atau ilmiah seperti itu. Oke. Jadi komponen dari riset operasi yaitu tahapan operasi riset yang pertama, step by step, kemudian teknik untuk menyelesaikan riset operasi atau operation research. Oke. Yang pertama itu tahapannya adalah merumuskan masalah, kemudian membuat model sistematis, kemudian mencari penyelesaian masalah, menguji model dan melaksanakan sebuah decision atau keputusan. Oke. Untuk salah satu tekniknya dalam operasi riset ini adalah linear programming. Nah, linear programming ini merupakan suatu metode matematis yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah untuk lokasi sumber daya. Sekarang kita kenal ada 3 sumber daya, yakni SDM, sumber daya manusia, yang kedua SDA, sumber daya alam, dan yang terbaru itu adalah SSD. SDD. Itu sumber daya data. Jadi data sekarang itu merupakan suatu sumber daya juga, dan dapat diperjualbelikan dan memberikan manfaat dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah supply chain. Supply chain atau rantai pasok. Di sini adalah pengelolaan dan pengawasan rantai siklus mulai dari aliran material atau barang mentah, kemudian pembayaran informasi dari pemasok, produsen, pedagang, dan sampai pada konsumen. Seperti itu. Oke. Kemudian kita kenal juga istilah SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah sebuah proses untuk mengelola arus informasi, produk, dan pelayanan di seluruh jaringan, baik pelanggan, perusahaan, hingga pada pemasok. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya ke materi yang terakhir, yaitu terkait dengan manajemen teknik. Yang itu terdapat teknik industri atau industrial. Oh, risau. Oke. Nah, sanggih ora iso niki. Iya. Oke, saya masuk ya untuk pemantik terakhir untuk diskusi kita. Jadi industrial engineering atau teknik industri itu adalah sebuah teknik yang mencakup bidang desain, perbaikan, pemasangan dari sebuah sistem yang integral atau berupa sebuah turunan yang terdiri dari human, manusia, bahan-bahan, informasi, peralatan, dan energi. Nah, hal ini digambarkan sebagai sebuah pengetahuan dan keterampilan yang spesifik pada matematika, rumpun ilmu fisika, dan ilmu sosial atau social sciences, yang mana ilmu-ilmu itu saling berkolaborasi atau saling berpadu padan seperti itu,
Sehingga terbentuklah sebuah prinsip dan metode atau cara dari analisis keteknikan dan desain untuk mengkhususkan, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang akan dicapai. Seperti itu. Nah, jadi teknik industri ini secara ringkas berkenaan dengan proses untuk memperbaiki performansi atau kinerja dari keseluruhan sistem yang dapat diukur dari sektor ekonomi, pencapaian kualitas, dampak terhadap lingkungan, dan sebagainya. Oke. Jadi bidang keahlian dan teknik industri ini ada sistem manufaktur, manajemen industri, sistem industri dan teknoekonomi, dan sebagainya. Oke. Jadi itu kira-kira merupakan pemantik ya dari materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini merupakan 3 atau manajemen guru dari ilmu sosial ya, tadi Elton Mayo, McGregor, Abraham Maslow, dan Elias Jacques seperti itu. Sedangkan dari rumpun ilmu teknik itu tokoh-tokohnya adalah seperti Taylor, Michael Porter, Michael Hammer, dan Taichi Ohno seperti itu. Jadi ini merupakan tokoh-tokoh dari teknik seperti itu. Oke, jadi secara praktis untuk yang pertama, secara praktis leadership atau kepemimpinan memang sangat diperlukan khususnya di tengah pandemi ini. Baik keahlian leadership pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu presiden, kemudian turun lagi ke bawah gubernur, kemudian turun lagi ke bawah wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, turun lagi ke bawah camat, wakil camat, turun lagi ke bawah lurah, dan sebagainya, sampai ranah RT RW dan sebagainya. Jadi di tengah pandemi ini leadership itu sangat dibutuhkan, leadership yang tepat tentunya, dan manajemen organisasi yang tepat. Kita ambil case ya, di tengah pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini, untuk teknik-teknik kepemimpinan itu dapat diterapkan, ada berbagai macam, tergantung situasi dan kondisi yang ada, seperti itu. Situasi di lapangan bagaimana, situasi masyarakat seperti apa. Nah, tipe-tipe ini diterapkan tergantung pada sikon yang ada di lapangan atau yang ada di masyarakat, seperti itu. Kemudian secara praktis untuk alat-alat dalam manajemen, nah secara umum ada manusia, money, methods, material, machine, dan market secara umum. Nah, bagaimana alat-alat ini digunakan dalam situasi dan kondisi sekarang? Misal tenaga kerja manusia. Sekarang ini yang banyak berkecimpung untuk penanganan COVID itu adalah tenaga medis. Nah, tenaga medis di beberapa wilayah tertentu itu APD-nya atau alat pelindung dirinya itu banyak yang tidak layak atau kurang layak. Misalkan mereka memakai jas hujan dan sebagainya. Sudah semestinya leader atau pemimpin itu bersinergi dengan elemen terkait untuk memfasilitasi atau memberikan fasilitas kepada tenaga medis supaya mereka layak bekerja dan potensi untuk tertularnya virus itu minim, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendanaan, ini sangat penting. Makanya pemerintah kita juga kalau tidak salah juga mengucurkan pendanaan yang banyak, dipotong dari berbagai sektor ya, baik itu ASN, dipotong penjaga kinerja dan sebagainya maupun swasta dan sebagainya untuk menangani COVID ini. Kemudian 3, metode. Nah, diperlukan suatu cara yang tepat yang mana pemimpin itu semestinya bisa memformulasi metode sehingga bisa dapat menerapkan cara yang efektif dan efisien agar masalah COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke rantai pasok ya tadi ya. Ada berbagai industri yang tidak mati atau revenue atau
pemasukannya normal-normal saja ketika pandemi ini, jadi saya panggil saja. Jadi memang ketika rantai pasok atau supply chain itu sudah baik, misalkan ada sebuah toko seperti itu di Indonesia, katakanlah daerah X, di sekitarnya itu memiliki rantai pasok yang baik, ya tidak bakal terganggu seperti itu dengan adanya COVID-19 ini. Namun semisal di toko B itu rantai pasoknya terganggu, katakanlah tidak dapat mengirim logistik dari tempat A ke tempat B, ya maka akan terganggu juga usahanya. Jadi secara praktis memang untuk COVID-19 ini, dalam case seperti ini memang dibutuhkan suatu teknik atau cara khusus agar rantai pasok itu dapat berjalan dengan baik seperti itu. Ya, mungkin itu pemantiknya. Oke, saya serahkan kembali pada Mas Samsul untuk menanggapi, dan kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan Mas Samsul. Halo. Halo, Mas Samsul. Sudah masuk ya? Ya, silakan. Ya, mungkin itu pemantik dari saya. Sebelum kita diskusi secara lebih lanjut. Oke, terima kasih ya. Di sini sudah hadir panel kita ini Pak Syaril, ada Pak Yuswanto Heri Purnama, ini seorang praktisi di dunia perbankan. Ini cocok sekali, nanti kita akan memperdalam dari materi ini, dan juga seorang dosen dan ahli di berbagai bidang. Khususnya di engineering ini juga Pak Syaril. Tadi terkait di manajemen Pak Yuswanto. Jadi ada money, method, material, mesin, sama market. Ya, sekarang bagaimana pengolahan orang yang tepat, apa dengan metode apa kira-kira? Kemudian terkait dengan keuangan, karena uang sebagai modal menjalankan aktivitas itu kan ada juga. Misalnya kalau saya pokoknya nggak suka lah saya dengan riba, contoh Pak ya, riba, saya harus menggunakan cara yang lain, atau pada kondisi saat ini saya harus menggunakan perbankan karena perbankan itu lebih fleksibel dan lebih mudah. Kemudian ataukah saya memilih meminjam teman, ataukah saya harus menjual barang, ataukah apa Pak yang solusi yang paling tepat ketika saat ini kita dalam kondisi mau bangkit? Kemudian bagaimana sih cara atau sistem yang digunakan untuk mencapai keinginan baik dalam bisnis, dalam berorganisasi? Karena sekarang lagi tahapnya lagi lagi bergelimpangan ini. Kemudian material bahan baku sekarang sudah mulai agak longgar ya, jadi material supply chain sudah mulai baik. Kemudian ada mesin-mesin yang diperlukan, ini bisa juga perbaruan mesinnya. Kemudian market, pasar, tempat melemparkan karya atau hasil. Nah, ini pasarnya sangat banyak. Apakah tetap berbagai macam jenis pasar itu tetap bagus, ataukah mungkin sekarang ada pilihan tepat menurut pengalaman Pak Yus ini, baik itu apakah cara konvensional yang lama itu masih tetap jalan, ataukah ada cara baru atau new way untuk mendekatkan usaha kita, bisnis kita pada orang lain? Oke, silakan Pak Yus. Wah, harusnya ke Pak Syarial dulu nih. Tapi nggak apa-apa gitu. Sekarang nih Pak Syarial. Jadi kebetulan Pak. Saya dari sudut pandang saya bahwa memang pada kondisi COVID saat ini memang kita semua harus bersabar hati, harus manage hati kita. Tidak hanya pribadi kita, tapi perusahaan-perusahaan besar juga melakukan itu, karena memang semua kondisi, semua usaha dalam kondisi kolaps semua. Oleh karena itu, kalau Pak Samsul tadi menanyakan apa atau harus bagaimana, ya sekarang kebetulan kita pada fase revolusi industri 4.0, di mana penggunaan internet sangat diperlukan, lalu ditandai dengan tanpa batas atau tanpa sekat.
dulu kalau kita menganalisa perusahaan pesaing kita gampang pakai analisa SWOT, lalu kita analisa eksternal internal, kita ketahui bahwa lawan bisnis kita seperti itu, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersaing. Tapi kondisi 4.0 ini memang kita susah sekali untuk menganalisa lawan bisnis kita, sehingga memang mau nggak mau kita harus selalu siap. Tadi disampaikan oleh Pak Saryal, di fungsi manajemen ada planning, organizing, acting, controlling, itu memang harus diperkuat sekali, sehingga kita tahu posisi kita di mana untuk bersaing dengan lawan bisnis kita, sehingga minimal kita bisa mengetahui posisi kita, sehingga apabila di market leadernya bergerak ke sana, kita tahu ini pasar menuju ke sana, sehingga kita tidak ketinggalan sama sekali. Lalu kemudian di era revolusi industri 4.0 itu kita bukan waktunya kita harus membuat modal kita tergerus untuk pembelian barang-barang yang sifatnya untuk produksi, tapi kita sekarang harus saling combine. Jadi antara satu unit dengan unit lain itu kalau bisa kita ajak sharing, sehingga ini akan memperingan posisi kas kita. Karena begini, di era globalisasi ini semuanya tersedia. Seperti Pak Samsul, kebetulan beliau pengusaha dia punya konten hijab Pak Samsul ini hanya dengan klik atau dia sharing satu produk itu sehari bisa mendapatkan 500 sampai 1000 hijab untuk dijual. Sementara kalau saya konvensional, saya harus marketing ke sana kemari, saya belum tentu bisa jual 1-2 biji. Nah, kemudahan-kemudahan ini yang harusnya kita manfaatkan sekarang. Jadi ini yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0. Jadi semua tanpa batas, tanpa sekat, semua bisa bergerak. Kita tidak tahu besok akan muncul market leader yang baru, karena kita tidak bisa menganalisa lawan kita. Jadi pada kondisi ini kita mau nggak mau ya harus mempersiapkan semuanya, baik modal, lalu strategi marketing, lalu produk kita, sehingga diterima oleh masyarakat. Saya kira itu. Jadi kita tidak bisa lagi saya nomor satu, tidak. Kalau tiba-tiba nanti Mas Samsul menjadi konglomerat baru, itu mungkin sekali, karena memang di era globalisasi revolusi industri 4.0 itu kita tidak bisa menganalisa satu persatu atau person to person atau business to business, sehingga yang penting kita mengikuti perkembangan, dan nanti pasti siapa yang lebih pandai, lebih bisa melihat situasi, mempunyai strategic manajemen yang bagus, dialah akan menjadi pemenang, Pak Samsul. Saya kira itu, Pak Saryal. Mohon maaf kalau ini sharing ya. Ya, terima kasih banyak atas perspektifnya. Terima Pak Saryal. Saya kira itu, Pak Samsul. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Yus atas penyampaiannya luar biasa. Mungkin dari peserta silakan bertanya, bisa langsung menyalakan suaranya atau melalui chat. Nah, di sini juga ada panel kita ini, Bapak Danang Sunyoto ini seorang penulis 115 sekarang Pak ya. Jadi terpaut 1 bulan sudah 1 buku. Bisa, Pak. Iya, Pak Yus, kita ini mau diajak nulis buku bareng sama Pak Danang. Monggo terkait dengan aktivitas webinar gitu, nanti kita jadikan sebuah buku Pak Danang ya. Nanti kita dari sisi manajemen, Pak Danang dari Pak Saryal dari segi engineering, kita komplit menjadi sebuah buku lah nanti. Iya, kolaborasi kita. Silakan Pak Danang, ada yang disampaikan Pak Danang? Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya tertarik pada gaya kepemimpinan atau tipe-tipe kepemimpinan yang ada di sana disampaikan. Tadi ada 6. Nah, tentu saja dalam aplikasinya kan seperti teori X, Y, Z yang mana penerapannya tidak sepotong-sepotong atau sendiri-sendiri, bisa saja 1, 2 atau semuanya gabungan. Nah, sekiranya secara aplikasi ini kan
dapat kita kita pilahkan. Mungkin kalau di perguruan tinggi sesuai dengan bidang kerja kita, ini sebaiknya menggunakan tipe kepemimpinan yang mana? Apakah autokratik, paternatik, atau yang lainnya? Dan tentu saja mempunyai satu kelebihan dan satu kekurangan. Nah, di sini bagaimana sebenarnya aplikasi tipe kepemimpinan yang cocok untuk sebuah perguruan tinggi. Ini hanya misalkan ya, misalnya di perguruan tinggi, mungkin di lembaga-lembaga yang lain tentu saja berbeda. Nah, monggo ini bisa menjadi sharing bagi kita semuanya bahwa yang namanya tipe ini kan tidak hanya berlaku dalam satu kondisi, tetapi bisa dari beberapa kondisi juga bisa seseorang itu bisa menggunakan semuanya. Ya. Nah, tergantung dari situasinya yang cocok yang mana. Tentu saja ini menjadi aplikasi yang mendasari kita berpikir tentang kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu sendiri sebenarnya juga luas dan tidak, atau batasannya hanya tipis, di mana batasan tersebut kalau kita kita lihat ya nggak ngerti batasannya di mana sebenarnya, hanya saja kriteria tipe-tipenya ada. Nah, mungkin ini yang mungkin bisa untuk sharing bagi teman-teman yang lain. Monggo silakan Hasil. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang lain. Di sini ada Pak Sunarta. Halo, selamat pagi Pak Sunarta. Halo Pak Sunarta. Halo Pak Sunarta, ini dosen UNY. Halo Pak Sunarta. Halo Mas. Halo. Oke lah, ini sudah hadir ini teman kolega Bapak. Saya sambi-sambi nih Mas. Oke. Mungkin Pak saya mengikuti kok. Saya mengikuti tapi tidak lihat videonya karena sambil bekerja. Oh, oke, siap. Mungkin ada disampaikan Pak Sunarta untuk menambahkan terkait manajemen engineering ini Pak Narta. Menambahkan memberi masukan ya? Menambahkan. Kita kan kalau kaum laki-laki biasanya tugasnya memberi masukan, toh? Oh gitu ya. Oh ya, betul. Wah, ini kayaknya cetar banget ini Pak, pagi-pagi nih Pak ya. Itu Pak Danang senyum-senyum itu. Pak Danang tuh petugas memberi masukan itu. Iya itu. Masukannya tak terarah kadang Pak. Ya, ini Mas Samsul. Ya, silakan. Sharing saja ya. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Yus tadi bahwa kepemimpinan itu adalah kombinasi dari tipe-tipe yang ada. Sebenarnya kalau secara historical gitu ya, tipe kepemimpinan itu kan sebenarnya awalnya kan hanya 3 dong, otoriter, demokratik, kemudian laissez-faire, cuma 3 itu. Tapi bertambahnya era, bertambahnya teori, bertambahnya ahli, kemudian kombinasi di antara 3 itu menjadi tipe-tipe yang baru. Ada tipe kepemimpinan visioner, ada tipe kepemimpinan yang punyanya si Hersey dan Blanchard itu ada 4 kuadran, itu ada partisipatif, kemudian tipe telling, selling, participating dan delegating itu ya. Itu menurut saya untuk konteks saat ini sangat bagus. Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan visioner itu sangat bagus. Menurut saya. Kalau bicara kepemimpinan itu memang tidak akan ada orang yang mengklaim bahwa satu tipe itu yang terbaik daripada yang lain, itu tidak akan bisa. Menurut ditentukan oleh satu orang yang memimpin sendiri, kemudian anak buah. Kalau cara berpikir seperti ini, saya lebih cenderung pada bagaimana memimpin orang itu menggunakan teorinya Hersey dan Blanchard itu ya. Jadi kalau tipe kepemimpinan apa yang akan kita gunakan itu harus melihat kemampuan anak buah dan kesiapannya. Anak buah dalam tipe orang yang lebih dominan di memiliki sifat gitu ya, tidak bisa kita pimpin dengan cara demokratis, itu nggak bisa. Tipe-tipe bawahan yang orang
X gitu ya, tipe teori X gitu. Itu kita hanya bisa memperlakukan dengan cara-cara agak otoriter gitu. Tapi dalam waktu tertentu kita demokratis. Jadi tidak akan ada bisa yang kepemimpinan itu bisa dilakukan secara strength itu terus nggak bisa, pasti akan berubah sesuai dengan situasi. Makanya ada kepemimpinan situasional gitu ya. Nah, kalau saya cenderung kepemimpinan itu, permasalahannya sekarang adalah Mas Samsul, ya. Semua teori kepemimpinan itu kan lahir jauh sebelum kita ada gitu. Disusul dengan teori kepemimpinan yang terbaru sampai sekarang. Masalahnya teori-teori itu lahir dulu secara filosofis itu kan, wah ini bicara filsafat Mas Samsul. Iya, karena ibunya teori itu kan filsafat. Oke. Filsafat itu hanya teori. Jadi kalau teori tanpa filsafat itu bukan teori. Itu menggunakan filsafat, karena di dalam filsafat kan bidang keilmuannya itu ada di epistemologi ya. Kalau ontologi kan kemarin tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia itu. Kalau aksiologi itu tentang seni, tentang kebenaran dan keindahan gitu ya. Tapi kalau ilmu teori ini sebenarnya di epistemologi, makanya ada teori tanpa filosofi. Nah sekarang masalahnya kalau secara filosofis teori-teori itu lahir dulu itu kan. Dulu teori kepemimpinan lahir itu kan Mas, yang diamati, yang menjadi objek kajian itu kan manusia zaman Dewey ya. Nah, sekarang relevansi teori kepemimpinan saat itu menurut saya harus ada teori baru yang objek penelitiannya manusianya itu manusia sekarang. Bagaimana bisa kita menggunakan teori kepemimpinan demokratis, laissez-faire dan otoriter ketika bahwa yang kita pimpin itu adalah anak-anak seperti Mas Samsul dan kawan-kawan yang pinter-pinter gitu ya, pinter, asertif, orangnya egaliter gitu. Itu nggak bisa dipimpin cara dulu, kecuali militer ya, tentara itu otoritas jelas itu. Menurut saya kalau TNI itu spesifik. Jadi tipe kepemimpinan yang digunakan di militer itu yang paling cocok memang otoriter. Tapi kalau di organisasi umum susah itu untuk berjalan, apalagi orang yang dipimpin itu tipenya beda. Saya dipimpin oleh orang-orang pendahulu saya mungkin masih agak relevan. Tapi kalau orang-orang sebelum saya mimpin orang-orang anak-anak saya, generasi milenial, susah untuk bisa diterima. Pasti itu mindsetnya beda. Nah sekarang secara filosofis lagi Mas, saya ingat teorinya filsafatnya Thomas Kuhn, Immanuel Kuhn ya. Mas Samsul senyum-senyum itu. Mas Samsul senyum-senyum. Itu kan ada istilah Mas, shifting paradigm ya. Itu teorinya Thomas Samuel Kuhn, bahwa ilmu itu selalu bergerak ketika terjadi sebuah teori, kemudian ada teori baru, difalsifikasi, kemudian diruntuhkan. Itu mestinya saat ini momentumnya bagus sekali. Kita sebagai orang-orang akademisi, bagaimana cara menemukan teori baru, ini momentumnya bagus. Ada teori yang sudah lama kayaknya tidak begitu relevan 100%. Momentumnya situasi seperti ini, bagaimana bagi kita sebagai orang akademisi, praktisi bisa melahirkan teori baru Mas Abdul. Dr. Yuswanto ini bagaimana Prof? Ini praktisi sekaligus seorang akademisi ini harus melahirkan teori-teori baru. Mungkin ini kajian kita untuk yang akan datang. Oke. Mungkin sharing saja Mas Abdul. Terima kasih kalau ada yang salah mohon diluruskan. Oke, terima kasih. Ini ada teman kita nih dari Pakistan ini. Halo Mr. Usama. Ahmad Usama, halo. Oke. Silakan, itu dari Pak Narta sudah diketapkan lah, ada Pak Narta, ada Pak Yus, ada Pak Danang, ada Pak Syahril. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Apa kok gelap toh Pak Narta? Pak Narta, iya, memang gelap itu Pak. Lampunya. Ya, ini nggak ada lampunya, ruangannya kecil. Saya Pak mau tanya. Oke, silakan. Ini singkat saja ya. Bagaimana aplikasi yang langsung dalam network tentang leadership dalam kondisi pandemi ini? Oke, teknis network saat kondisi pandemi ini. Begitu Ibu Ida Ayu? Iya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Syahril, kemudian nanti dilanjut panel kita Pak Yus. Silakan Pak Syahril. Terima kasih banyak Mas Samsul.
Dan terima kasih banyak pada Pak Yus, Pak Danang, dan Pak Sunarta ya mengatakan perspektif seperti itu. Jadi memang di tengah pandemi ini, pandemi COVID-19, itu tipe kepemimpinan yang sekiranya cocok yaitu tipe kepemimpinan yang sifatnya situasional, karena mengingat di lapangan itu penuh dengan uncertainty, ketidakpastian seperti itu. Jadi kadang misalkan hari pertama itu berapa, hari kedua berapa, itu penuh ketidakpastian terkait dengan pasien, terkait dengan tenaga medis yang di lapangan dan sebagainya. Jadi tipe yang cocok kalau menurut pandangan atau perspektif saya ialah tipe yang situasional. Dalam artian seorang leader itu bisa memimpin atau menggerakkan bawahannya dengan gabungan dari beberapa tipe kepemimpinan ini seperti itu. Ya mungkin itu dari perspektif saya. Kemudian saya kembalikan ke Mas Samsul ya. Oke, terima kasih. Oke. Dilanjut panel kita Pak Yus, silakan Pak Yus. Ya. Oke, sebelumnya ini sudah di sini hadir profesor kita ini Prof. Heru Kurnianto. Selamat pagi Prof, semoga sehat selalu. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penonton aja. Ayo ini Pak Yus sekaligus diuji loh hari ini Pak Yus. Okay. Silakan Pak Yus. Okay. Halo, sebentar Pak Yus. Pak Yus, mic-nya. Okay. Oh baik. Okay. Baik, makasih Prof. Heru. Mohon maaf kalau nanti pandangan-pandangan saya sebagai praktisi kurang cocok dengan teori yang ada karena tadi kita diskusi masalah leadership, Prof. Jadi bagaimana leadership yang diperlukan dalam masa pandemi seperti ini. Jadi Pak Sunarto sudah, Pak Dr. Kandida Sunarto sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan teori yang ada. Saya ingin melihat dari sudut pandang saya sebagai praktisi. Jadi disampaikan bahwa memang kondisi saat ini adalah kondisi perubahan atau disruption di dalam leadership pun juga akan terjadi seperti itu. Jadi bagaimana seorang pemimpin nanti memimpin dengan kondisi masyarakat atau karyawan atau generasi milenial ini. Saya rasakan benar bahwa di dalam di perusahaan saya, terutama di perbankan, bahwa sekarang ini hampir sudah 80% karyawan di perusahaan saya ini di usia di teman-teman milenial semua. Jadi kita yang sudah kolonialnya tinggal 20%, sehingga mau nggak mau saya harus menerapkan teori untuk leadership atau kepemimpinan, bagaimana bisa merangkum atau membuat teman-teman atau anak buah kita bisa bersatu dengan kita, dengan apa yang kita mau, sehingga tidak merasa didoktrin, tapi mereka bisa menyampaikan kreativitas mereka. Karena pada dasarnya anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang kreatif, yang pandai, yang biasa bergelut dengan teknologi, smartphone, internet, Google, dan sehingga mereka secara teori mereka secara pengetahuan dia lebih bagus sekali. Tapi dari segi semangat lalu dari pengalaman memang itu yang harus kita kembangkan. Karena biasanya anak-anak milenial ini kalau orang Jawa bilang ceguan. Jadi begitu kita tegur sedikit, ya udahlah Pak, kalau nggak cocok saya mengundurkan diri aja. Jadi ada banyak dari teman-teman atau anak buah saya yang mengundurkan diri gara-gara tidak sesuai dengan hati nurani. Padahal kalau kita dulu namanya kerja di BUMN itu ya sebuah kebanggaan, harus kita pertahankan karena marwah kita. Tapi anak-anak sekarang enggak, karena memang kita itu sekarang itu bonus demografi. Jadi tahun ini bonus demografi di mana usia-usia muda, usia-usia produktif ini menguasai seluruh lini perusahaan kita, sehingga memang ini yang harus kita maintain dari segi leadership.
bagaimana seorang pemimpin bisa mensikapi hal ini, bagaimana dia bisa memberikan jalan keluar kepada tim kita sehingga tim kita akan menjadi solid. Karena kalau anak-anak itu kita doktrin kayak kita dulu mendapat kepala atau pimpinan kita yang seperti dulu, ya nggak bisa. Mereka akan menolak, mereka akan lebih liar gitu. Tapi bagaimana kita menyatukan antara pola kepemimpinan yang kita lakukan dulu dengan pola kepemimpinan yang akan kita lakukan terhadap anak-anak milenial ini, sehingga ya mudah-mudahan diskusi ini kita nanti akan muncul teori baru tentang leadership di era revolusi industri 4.0 ini. Saya kira itu Pak Dr. Samsul, dan mohon maaf Prof. Heru kalau ada kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Syahrial. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Terima kasih Pak Syahrial, Pak Yus, dan Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini sampai pukul 11.07 nih. Ini sudah waktunya kita mau Jumatan ini, yang Jumatannya dibuka ini. Soalnya di tempat saya masih nggak boleh Jumatan di masjid, Pak. Oke, untuk saya mengingatkan lagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen, tulis nama lengkap plus gelar, kemudian afiliasi, profesi, sama alamat email untuk pengiriman sertifikat. Oke, untuk closing silakan Pak Syahrial, mungkin yang disampaikan. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Jadi untuk closing terkait dengan materi mixing, jadi ilmu dari manajemen teknik atau engineering ini sangat beragam, yaitu meliputi ilmu engineering sendiri, teknikan, dan ilmu manajemen seperti itu. Yang di dalamnya tadi sudah kita bahas terkait dengan leadership, kemudian supply chain, industrial engineering, kemudian operation, dan sebagainya. Jadi materi ini atau paparan kita tadi sangat luas skopnya, namun tadi kita persempit saja, lebih fokus pada atau lokus kita tadi lebih banyak kepada leadership ya tadi ya, terkait dengan tipe kepemimpinan yang tepat untuk mengatasi coronavirus disease 2019 ini ya. Semoga apa yang telah kita sharingkan bersama tadi dapat bermanfaat bagi semua. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Samsul yang telah berkenan mengundang saya menjadi pembicara pada hari ini, dan kepada seluruh peserta yang berhadir saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Pak Dr. Samsul. Oke, terima kasih Pak Syahril, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebelum kita tutup, kita foto sesi dulu nih. Yang standby di depan kamera, silakan dibuka kameranya dulu. Oke, wih, ganteng-ganteng semua nih, cantik-cantik juga ini. Nah, nggak boleh jabat tangan, salam komando lagi nih, Pak. Oke, semua salam komando ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.